kami persilahkan anggota Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan tanggapannya. Mungkin bisa kali ini dari kebalik ya, bukan dari yang mayoritas tapi yang minoritas dulu. Mungkin dari Partai Demokrat, Pak Bambang Purwanto. Padahal PDIP udah siap. Siap. Maaf Pak Darori, Iya. Pak Rohmin Dahuri, dibalik ya. Adil. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta rekan-rekan Komisi 4. Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya, hadirin yang berbahagia. Terkait dengan kewenangan KKP yang akhir-akhir ini juga menjadi isu nasional yang tentunya kami juga ikut bertanggung jawab di dalamnya. Yang pertama tentang pagar laut, yang kedua tentang nelayan. Terkait dengan pagar laut tadi sudah dijelaskan bahwa KKP memang memiliki kewenangan yang terbatas dan itu harus sering disampaikan oleh Pak Menteri sehingga pemahaman masyarakat biar utuh terhadap kewenangan KKP terkait dengan pelanggaran di ruang laut. Hanya saja yang saya sayangkan, KKP ini punya tanggung jawab menjaga ruang laut. Kenapa bisa terjadi pemagaran di mana-mana di ruang laut tidak terdeteksi? Padahal di sana ada nelayan. Kemudian setiap kelompok nelayan pasti ada PPL. Sedangkan PPL ini sudah langsung tanggung jawabnya kepada Kementerian KKP. Dinas daerah sudah tidak punya kewenangan terhadap ruang laut, diambil alih oleh pusat dan provinsi. Oleh karena itu, ke depan harapan saya, Pak Menteri harus mampu menjaga. Bukan alasan kalau dananya kecil, karena ruang laut yang di pinggir ini tidak memerlukan biaya besar, tapi cukup memberdayakan PPL yang ada di wilayah-wilayah pesisir. Kemudian yang juga sangat prinsip terkait dengan efisiensi anggaran, tentunya KKP harus bisa menentukan skala prioritas terkait dengan penanganan terhadap nelayan. Nelayan kita ini ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar diberikan kebijakan yang memberikan ruang laut, saya kira sudah bisa bergerak sendiri. Tetapi nelayan kecil yang justru mayoritas ini tidak pernah mendapatkan penanganan secara khusus. Oleh karena itu, yang selama ini dilakukan 5 tahun kemarin, penanganan terhadap nelayan kecil ini belum nampak. Oleh karena itu, ke depan ini harus menjadi perhatian serius oleh Kementerian KKP. Kemudian terkait juga asuransi nelayan, ini juga perlu mendapat perhatian karena nelayan kita masih banyak yang miskin. Dan saya minta supaya dibuat roadmap terkait dengan penanganan nelayan kecil ini, karena biar tahapannya jelas, jangan sampai penanganannya hanya sepenggal-sepenggal sehingga tidak dapat menghasilkan kesejahteraan nelayan kita. Kemudian untuk pembudidaya ikan, bahwa selama ini sudah cukup on the track, tetapi terakhir-terakhir kesulitan pembudidaya ini ada di pakan. Pada saat awal mesin pakan didistribusi, baru satu tahap ini sudah diputus lagi, sehingga ini tahapannya tidak jelas. Nah, ini supaya ini menjadi perhatian serius. Jadi pembudidaya maupun nelayan kecil ini harus ada tahapannya yang jelas sehingga bisa kita kawal agar nelayan kita bisa hidupnya sejahtera. Karena banyak nelayan kita yang masih miskin. Saya kira itu yang terpenting, dan
Saya berharap ini bisa ditanggapi secara serius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Heri Dermawan dari Partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 4 beserta pimpinan dan rekan-rekan anggota. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama mengenai pagar laut, kami dari fraksi PAN mengapresiasi Pak Menteri yang sudah bertindak sesuai dengan kewenangannya. Gitu. Jadi memang kalau kewenangannya cuma sampai di situ, jangan over kewenangan karena akan menimbulkan masalah baru. Jadi tapi yang sudah disampaikan kita menerima. Yang berikutnya Pak, masalah ketersediaan ikan. Saya tadi baca itu di 8 sentra semua di atas 100%. Gitu. Tapi harganya cenderung naik. Hukum ekonomi menyatakan kalau ada kelebihan pasti harga terkoreksi, turun. Nah ini tolong Pak dijaga, ini produksi naik, ketersediaannya di atas 100%, bahkan ada yang 174% di Ambon ya memang sentra ikan. Nah ini bagaimana nanti mendistribusikan dari 8 sentra ke seluruh Indonesia, tapi tolong dijaga harganya supaya tidak mengalami lonjakan. Saya belum tahu kalau di Bapokting itu kan semua ada HAP-nya ya, harga acuan pemerintah. Nah di ikan ini ada apa enggak? Gitu. Kalau enggak ada ya tolong diadakan, dibikinlah gitu. Terus yang berikutnya Pak, nah, di daerah saya itu banyak pembudidaya ikan terkait dengan pakan. Pakan itu mahal kalau beli pakan jadi. Mereka juga sudah bisa bikin pakan sendiri, tapi terkendala dengan peralatan, yaitu mesin pelet yang tidak mampu mereka beli walaupun secara berkelompok. Alangkah indahnya kalau kementerian bisa menyediakan alat pelet mini atau portable bagi kelompok-kelompok pembudidaya ikan. Itu saya rasa itu juga tidak mahal. Karena pakan itu di ikan yang setahu saya menyedot sama hampir 70% dari biaya produksi. Gitu. Yang terakhir Pak, di pertanian PPL-nya itu penyuluhnya itu 32.000. Ya, kehutanan juga punya penyuluh, peternakan juga punya penyuluh. Nah, perikanan ini yang belum termonitor berapa banyak penyuluh. Nah, itu kalau memang masih sedikit ya diadakan yang banyak sehingga kejadian-kejadian seperti pagar laut nanti itu bisa termonitor lebih awal. Saya kurang tahu berapa banyak jumlah penyuluh perikanan, karena saya belum pernah mendapatkan datanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian utama dari kementerian. Saya rasa itu Bu Ketua, terima kasih. Akhirul kalam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya dari PKS Ibu Saadiah Uluputi. Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan, Ibu Ketua dan para Wakil Ketua yang saya hormati, serta para anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri, KKP, Pak Sekjen, para Dirjen, dan seluruh jajaran KKP yang saya hormati. Sebelumnya saya mewakili fraksi PKS mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan juga tetap kontributif menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kami punya beberapa catatan. Yang pertama soal pagar laut, ini adalah rapat lanjutan dari tanggal 23 Januari. Sebagaimana yang disebutkan, ada beberapa hal yang ingin saya pertajam terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi.
Yang pertama, bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum KKP terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang laut. Yang kedua, mengapa sanksi yang dikenakan bagi pelaku pagar laut ini hanya dikenakan sanksi administratif. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa 48 miliar ini apakah dia menjadi salah satu sanksi, ini diatur dalam regulasi sehingga kalau misalnya tadi disebutkan bahwa kepala desa A dan juga stafnya T, apakah ini sanksi ini berlaku bagi mereka? Apa ada kebijakan baru yang direncanakan oleh KKP untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang? Ini juga perlu dibuat sehingga tidak terjadi kecolongan ataupun hal-hal yang serupa di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan apa yang disampaikan juga soal kelangkaan ikan ya Pak, tadi dalam paparan bahwa dari data KKP ini Ambon dan Makassar berpotensi mengalami kelangkaan. Ini bagi saya anomali sih Pak ya. Daerah yang merupakan lumbung ikan nasional tapi kemudian langka Pak. Saya menawarkan konsep giant cold storage Pak. Kita semua, terutama saya dari Dapil Maluku, masih terus mengharapkan terkait dengan bagaimana program lumbung ikan nasional yang telah kita digagas oleh dua presiden sebelumnya, Pak Jokowi dan Pak SBY. Kemudian saya korelasikan dengan asta-citanya Presiden Pak Prabowo pada asta-cita kelima, hilirisasi dan industrialisasi hasil-hasil sumber daya alam, dan konteksnya adalah sumber daya perikanan kita Pak. Kita masih perlu untuk melihat potensi-potensi lumbung ikan ini menjadi salah satu potensi yang memang harus dikembangkan, dan berbagai program yang juga disampaikan oleh Pak Menteri, misalnya soal PIT ya Pak, saya angkat sedikit, apakah PIT akan tetap diimplementasikan ataukah tidak? Mohon ada penjelasan kepada kami agar kami juga bisa mengerti dan juga bisa ikut membantu sosialisasikan kepada berbagai stakeholder yang ada. Yang berikutnya soal kelangkaan bahan bakar minyak Pak. Ini juga berkorelasi positif terhadap potensi kelangkaan pasokan ikan. Dalam kunjungan kami ke beberapa daerah, terutama saat bertemu dengan nelayan, nelayan selalu mengeluhkan soal kelangkaan BBM ataupun mahalnya BBM di beberapa tempat. Dari data yang kami himpun ada 19,41 juta kiloliter ini dialokasikan untuk perlindungan sosial, dalam hal ini subsidi BBM. Dan dalam kuota ini ada jatah untuk nelayan. Bagaimana komunikasi Pak Menteri dengan Pertamina agar nelayan-nelayan kita juga bisa mendapatkan akses bantuan subsidi BBM ini sehingga segala keluhan mereka dapat kita berikan solusi. Yang terakhir Ibu Ketua, Pak Menteri, soal keikutsertaan KKP dalam program makan bergizi gratis, bagaimana pola pengaturan dan tata kelola, serta kerjasama pangan dalam komoditi perikanan dan menopang gizi untuk protein. Dalam hal ini, peran serta KKP dalam pasokan ikan, dari mana sumbernya, kemudian pembiayaan dan komunikasi dengan KKP. Demikian dari saya, Ibu Ketua, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saadia. Selanjutnya dari PKB Ibu Rina Saadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh jajaran, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap istiqomah dan optimis dalam melaksanakan program-program ekonomi biru yang merupakan ikon kinerja pemerintahan dan Pak Menteri meskipun tengah dalam suasana anggaran yang ketat akibat efisiensi. Untuk itu, dengan adanya efisiensi dalam tahun anggaran 2025, fraksi PKB ingin mendapatkan penjelasan, Pak. Jika tahun 2024 KKP menghasilkan PNBP sebesar 2,4 triliun, nah untuk target PNBP sektor kelautan perikanan tahun 2025 kira-kira sudah ada target berapa, Pak? Dan juga mohon dijelaskan rincian kontribusi masing-masing sumber PNBP yang menjadi target tersebut. Terus juga kami juga ingin mendengar target investasi sektor kelautan dan perikanan karena kami melihat sekarang ini yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah kreativitas dari masing-masing kementerian dengan adanya efisiensi ini. Dan kami melihat sektor kelautan dan perikanan ini menjadi potensi yang luar biasa, apalagi untuk pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di sektor kelautan. Dan apakah ada, Pak, misalnya tiap periode kementerian itu yang menjadi pembahasan selalu masih aja misalnya Bali, kalau enggak Bali, NTB, NTT, ada enggak misalnya satu sektor pariwisata di sektor kelautan yang menjadi fokus kementerian sebagai target investasi ataukah target pengelolaan. Karena sekarang ada salah satu gebrakan dari Thailand, itu 6 negara 1 tujuan. Nah, kami khawatir dengan ada gebrakan kebijakan dari negara tetangga itu bisa mengganggu sektor pariwisata kita. Nah, sektor pariwisata di Indonesia kan salah satunya ada sektor kelautan gitu. Nah, ini menjadi salah satu poin penting bagaimana kebijakan Bapak Menteri untuk bisa menarik kembali sektor kelautan kita supaya menjadi lebih baik lagi begitu, Pak. Terus juga kami juga ingin mendengar bagaimana fokus program Bapak dalam meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan. Terima kasih, kami juga mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.